Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dewan Juri yang terhormat beserta rekan-rekan peserta yang berbahagia. Pada siang hari ini kami dari tim Nagulawit 001 Universitas Andalas dari cabang lomba desain kapal patroli Katamaran akan mempresentasikan hasil laporan kemajuan kami, di mana beranggotakan saya Hari Lutfi sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Faizal Hakiki, Husnul Husnaini, Putri Nazwa Astika, beserta Tri Fajalfa, dan dosen pembimbing kami yaitu Dr. Engineering Nafison. Untuk outline presentasi pada siang hari ini itu berisi latar belakang, konsep desain, desain lines plan, desain general arrangement, desain stabilitas kapal, desain kebutuhan power. Untuk yang pertama itu akan dipresentasikan oleh Husnul Husnaini. Pada Husnul dipersilakan. Baik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.000 pulau besar dan kecil. Luas wilayah darat 1,9 juta kilometer, luas wilayah laut 5,8 juta kilometer dengan garis pantai terpanjang di dunia. Hal ini membuat perairan Indonesia, baik itu laut, pantai, atau pelabuhan menjadi sibuk dan rawan terjadinya tindak yang mengancam kedaulatan NKRI. Untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan Indonesia, dibutuhkan sebuah infrastruktur berupa perangkat keras, salah satunya kapal patroli. Berdasarkan hal tersebut, kami merancang sebuah kapal patroli pantai bernama Sumber Patroli Air Maneh. Sumber Patroli Air Maneh merupakan kapal patroli pantai yang memiliki tugas penyelamatan dan pengamanan pantai, pelabuhan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sumber Patroli Air Maneh merupakan kapal yang bertugas untuk mengejar illegal fishing dan mencegah penyusupan. Kapal ini memiliki lambung kapal berbentuk katamaran, sehingga kapal memiliki stabilitas yang tinggi. Sumber Patroli Air Maneh dirancang dengan pembagian ruang yang efisien, sehingga tidak akan mengganggu gerak kapal saat beroperasi, dan dilengkapi dengan ruangan propulsi yang terdiri dari mesin, rotasi transmisi, dan propeller dengan kemiringan 20 derajat, yang mana hal tersebut menambah daya angkat pada kapal. Kapal dilengkapi dengan mesin induk 3054B dan sistem propulsinya. Selain itu, kapal ini memiliki dua jenis senjata ringan, yaitu jenis senjata minigun dan machine gun. Tiap-tiap senjata memiliki fungsi yang berbeda. Di antaranya, senjata machine gun diletakkan di bagian depan sebagai senjata pokok dan senjata minigun berada di belakang sebagai senjata kewaspadaan atau tambahan. Line plan merupakan suatu gambar desain yang sangat penting, di mana dari gambar line plan ini akan sangat berpengaruh terhadap gambar-gambar desain kapal lainnya, seperti rencana umum, konstruksi mesin, stabilitas, dan gambar-gambar lainnya. Terlihat pada gambar terdapat pada tampak serplan dengan luas sebesar 165,46 kali 74,86 cm kuadrat dengan radius 22 cm pada kelengkungan kedua bagian kapal dengan depan kapal. Yang kedua adalah body plan. Body plan ini terdapat hull dengan ketebalan 9,96 cm dan lambung dengan ketebalan 19,5 cm. Ketiga, terdapat serplan, di mana depan kapal terbentuk lancip dengan tujuan agar lambung kapal dengan merobos untuk membelah hambatan dari arus air, sehingga pergerakan kapal tetap berjalan dengan baik. Layout ruangan kapal ini terdapat beberapa komponennya. Pertama, ruangan informasi, yang berada pada posisi yang sama dengan ruang nahkoda, terdiri atas papan informasi dan kendali kapal. Kedua, ruang kru atau akomodasi, terdiri dari dua kasur bertingkat dengan dua bilik lemari dan kamar kecil dengan ukuran 5 x 8 cm kuadrat. Ketiga, ruang persenjataan dengan dua fungsi, yaitu sebagai reload atau isi ulang yang terletak di bawah senjata machine gun dan suplai armor persenjataan yang berada di depan senjata minigun. Untuk desain general arrangement yang bagian layout permesinan, ruangan permesinan ini berada pada ruangan teknisi dan propulsi. Tujuan dari desain ini adalah agar mempermudah teknisi dalam menyelesaikan permasalahan mesin pada satu tempat serta dilengkapi dengan dua pintu, di mana satu pintu yang berada di ruangan akomodasi dan pintu lainnya berada di luar ruangan, tepatnya pada persenjataan mesin gun. Ruangan propulsi terdiri atas mesin induk, poros transmisi, dan propeller dengan kemiringan 20 derajat guna mengoptimalkan dan membantu gaya angkat pada kapal.
Untuk layout peralatan, dalam desain peralatan ruangan kapal, pengguna menyesuaikan antara peralatan dengan ruangan sehingga fungsi dari tiap-tiap ruangan lebih menjadi sinkron dan terarah. Selanjutnya ada desain stabilitas kapal. Stabilitas kapal adalah kesetimbangan kapal pada saat diapungkan, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Demikian pula saat berlayar, pada saat kapal diolengkan oleh ombak atau angin, kapal dapat tegak kembali. Salah satu pengukuran yang dapat dilakukan dengan menentukan stabilitas kapal adalah GM atau metacentric height. Stabilitas yang ideal adalah stabilitas positif, di mana nilai GM tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, tetapi sedang. GM metacentric height merupakan pengukuran stabilitas kapal statis awal benda mengambang. Ini dihitung sebagai jarak antara pusat gravitasi kapal dan pusatnya. Ketinggian metasentrik yang lebih besar menyiratkan stabilitas awal yang lebih besar terhadap penggulingan. Berikut ini adalah nilai GM kapal sumber patrol Ayamani dengan variasi sudut 5 derajat sampai dengan 20 derajat dengan displacement 1718 620 kg, berat muatan 1.074.137 kg dengan perpindahan 3,3 meter. Yang selanjutnya adalah desain kebutuhan power. Sumber patrol Ayamani menggunakan mesin 3054B yang memiliki daya 64 kW dan percepatan sampai 2400 rpm. Mesin utama kapal menggunakan satu buah mesin 3054B dengan total daya 1 kali 64 kW. Selain itu, mesin juga hemat bahan bakar sebesar 18 liter per jam. Baik, sekian dari presentasi laporan kemajuan dari tim Nagolawit 001 Universitas Andalas dari cabang lomba desain kapal patroli Katamaran. Terima kasih atas perhatian dan maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.